Jadi apa, naqiyatu ardiha, buminya sangat subur sekali yang ditanam tempat. Airnya sangat jernih dan segar, harum sekali. Saya nggak bisa membayangkan ini, tentu Taman Ma'rifah ini adalah taman surgawi sebenarnya. Yang tidak bisa dibayangkan memang. Tapi bisa dirasakan oleh para arifun. Orang-orang yang ma'rifah. Jadi orang-orang yang memiliki pohon ini tentu sangat peduli. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan naslu bila kashfil hijab wa nu'addu bihi minal ahbab wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa sufiyuhu wa khiyaratuhu min khalqih ba'athahu Allah bin nurisati wal bayyinil lami was sayfil qati فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وأوضح السنة وأسس الشريعة ونصح الأمة وعبد الله حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. أما بعد, kita masuk episode kedua, hadis yang kedua, ya. Ini dari kitab Halatu Ahlil Haqiqah. Kita memahami hadis ini dari perspektif hakikat dan ma'rifat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini riwayat dari sahabat Abu Ya'la, Shaddad bin Aus radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man ittaba'a nafsah hawah wa tamanna 'ala Allah. Artinya orang yang cerdas secara yang disebut orang pintar, benar, cendekia, itu yang seperti apa? Adalah orang yang dana nafsah, dia yang mengenal dirinya. Ya. Kemudian wa amila lima ba'dal maut, seluruh amaliyahnya, aktivitasnya dalam rangka menyongsong kehidupan sesudah mati. Kebalikannya, orang yang lemah, menjadi sangat bodoh dia kemudian, adalah manittaba nafsah, orang yang mengikuti selera nafsunya, hawa wa tamanna 'ala Allah, dan dia berangan-angan, berilusi kepada Tuhan atau tentang Tuhan. Nah, artinya orang yang mengenal dirinya, dia pasti hidupnya, aktivitas hidupnya untuk kepentingan ukhrawiyah. Seluruh apa yang dia lakukan bukan untuk kepentingan alam duniawi ini, bukan. Karena dia kenal siapa dirinya. Tapi orang yang bodoh, dan ini sebenarnya orang yang sangat lemah, dia ngikuti selera nafsunya yang sangat hedonis, sangat materialistis, sangat egois, sangat individualis. Jadi individualisme, egoisme, materialisme, seksisme, macam-macam, itu adalah produk hawa nafsu, dan itu membuat manusia menjadi sangat-sangat bodoh, bahkan mungkin lebih bodoh daripada binatang. Nah, lalu dia watamanna 'ala Allah, dia menghayal, Tuhan pasti jamin aku, Tuhan kan maha ini, maha itu. Tapi sementara hidupnya terus-menerus mengikuti selera nafsunya.
Nah, apa kata Imam Ar-Rifai ini di sini? Ya. Fal amal bisiril hadzal hadis wal ma'rifah. Amaliyah yang dia maksud mengamalkan sesuatu setelah maut adalah ma'rifatullah. Apa pasca maut? Mengenal Allah, liqa Allah, bertemu Allah. Ya sekarang ini. Nah itu. Jadi ma'rifah itu memang dari hamba. Tapi at-ta'rif kata beliau minar Rabb. Pengenalan, upaya menyiapkan ma'rifah ini dari kita. Pengenalannya itu dari Allah. Jadi manusia memang tidak bisa mengenal Allah dengan caranya, dengan sendirinya, nggak bisa. Pasti kita hanya menyiapkan istiadat, wadahnya ma'rifah sebenarnya. Dengan mujahadah, dengan riyadhah, dengan tazkiyah, membersihkan jiwa, mensucikan batin, bertaubah, itu kan menyiapkan semua untuk pancaran nurnya ma'rifah tadi. Nah, minallah. Jadi karena ma'rifah ini sebagai hidayah paling agung, paling utama, ya, paling agung, paling utama. Allati yahdiha ila ibadi fa inna Allah ta'ala idza arada yakhtaru 'abdan min 'abidihi wa yufaddiluhu 'ala man siwah min khalqihi wa yutalli'u fi sirri syamsil ma'rifah yanzuru ilaihi bi'anil fadli war rahmah. Jadi Allah itu kalau ingin katanya memilih hambanya, maka si hamba ini diberi satu keutamaan untuk tiba-tiba di dalam jiwa hambanya memprioritaskan Tuhan. Allah nomor satu. Allah nomor satu. Itu tandanya seseorang mulai dipilih oleh Allah. Nah, nomor satu dalam hal cinta, dalam hal kepentingan, dalam hal yang dituju, orientasi, goal, itu namanya nomor satu dalam segalanya. Nah, itu loh ya. Fa inna Allah ta'ala idza arada yakhtar tadi. Lalu si hamba itu diterbitkan, ada terbit matahari, ya ini namanya matahari ma'rifah, di dalam batinnya seperti terbit suasana pancaran nur yang terang tentang ma'rifah, diterbitkan oleh Allah. Yanzuru ilaihi bi'ainil fadli war rahmah. Lalu Allah memandang si hamba ini dengan mata anugerah dan kasih sayang. Bayangkan, berarti dia dicintai oleh Allah. Dicintai dia. Lalu dibukalah abwabul hidayah, thumma yukrimuhu bil intibah wa yuqidhuhu min naumatil ghafilin. Dibuka pintu-pintu hidayah. Setiap hari rasanya mendapatkan hidayah Allah terus. Nggak henti-hentinya. Kemudian dia, kesadarannya semakin mulia. Dan dia digugah setiap dia alpa. Jadi nggak lama-lama lupanya, sebentar lupa dengan Allah, dengan kekasihnya ini, ingat lagi dia. Wa yun'imu wa yamunnu alaihi bi syarhil qalb wa yadhabu anhu mautul qalb bil fahm. Lalu hatinya menjadi lapang, melihat hidup ini begitu luas. Gak habis-habisnya dia memandang perspektif hidup karena keleluasaan yang dibukakan oleh Allah. Jadi ada seorang sufi, seorang murid, seorang sufi ingin mengetahui apa
sesungguhnya yang ada di dalam kedalaman jiwa gurunya. Ini murid kira-kira agak-agak kontroversial. Guru, apa sebenarnya yang terjadi di dalam dirimu? Lihat mulutku. Begitu dilihat mulut, isinya lautan tanpa batas. Dan dia nggak sadar, tiba-tiba tenggelam di dalam lautan itu. Ini karena Allah telah membukakan keleluasaan tanpa batas di dalam dada para arifun, orang-orang yang ma'rifah billah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yadhabu anhu mautul qalbi bil fahmi. Namanya kematian hati tidak pernah ada. Hatinya hidup. Semakin faham pada Allah, semakin faham pada Allah, semakin faham. Setiap hari pemahamannya tentang Tuhan semakin tambah. Wa yadhabu anul wahm wa yukrimuhu bil haya. Ilusi, imajinasi, ya, itu hilang dari dirinya. Isinya yakin. Lalu dia dimuliakan oleh Allah dengan sifat malu pada Allah. Wal khauf, rasa takut, wal yakin, wa yadhabu anhu syak, wa jara'atil aman. Jadi ragu-ragu itu nggak ada. Karena ragu-ragu itu bentuk seksaan. Skeptis itu nggak ada. Oke, bismillah. Udah, jalan. Karena dia yakin pada Allah. Dia rasa amannya ada terus. Karena dia percaya pada Tuhan, pada Allah. Nah, jadi ini. Nah, ma'rifah itu seperti di episode kemarin kita sebut sebagai syajaratun thayyibah. Pohon yang indah. Jadi apa, pohon yang indah yang ditanam oleh Allah di taman arifun itu, taman ma'rifah itu. Begitu tumbuh menjadi pohon, itu sangat luar biasa indahnya dan agungnya. Thaminatun jawahiruha muthmaratun aghsanuha hulwatun thamaruha tarifatun awraquha. Jadi mutiara-mutiara intisari dari pohon itu sangat-sangat mahal. Itu pohon ma'rifah. Lalu cabang-cabangnya berbuah akhlak adab yang begitu mulia dan indah sehingga menyentuh langit itu. Wa far'uha fis sama'. Buahnya begitu manis. Buah ma'rifah itu manis sekali. Jadi tarifatu awraquha, begitu rimbun, indah sekali daun-daunnya. Karena apa? Daun-daunnya adalah perlindungan dan jaminan ilahiyah. Rafi'atun furuha, cabang-cabangnya menjulang ke angkasa sampai ke langit. Batin ilahiyah di sini, ya. Jadi apa, naqiyatu ardiha, buminya sangat subur sekali yang ditanam tempat. Airnya sangat jernih dan segar, harum sekali. Saya nggak bisa membayangkan ini, tentu taman ma'rifah ini adalah taman surgawi sebenarnya. Yang tidak bisa dibayangkan memang. Tapi bisa dirasakan oleh para arifun. Orang-orang yang ma'rifah. Jadi orang-orang yang memiliki pohon ini tentu sangat peduli untuk menghargai, menghormati karena kemuliaan pohon ini, pohon ma'rifah ini. Ya, jadi karena disitulah dia selalu berbahagia,
Berbahagia karena apa? Bunga-bunga yang tumbuh dari pohon ma'rifah ini. Indahnya bukan main. Pada saat yang sama, bencana, kemudian kehancuran, ancaman, senantiasa terbendung oleh pohon ma'rifah ini. Terbendung oleh pohon ma'rifah ini. Pohon inilah yang menolak seluruh bencana hidup, dunia maupun akhirat. Bencana yang mengancam iman, bencana yang mengancam yakin, bencana yang mengancam jiwa ihsan seseorang. Ini dari pohon ma'rifah ini tadi, ya. Nah, bagaimana posisi pohon ini ibarat pohon kemakrifatan? Ladangnya adalah hati kolbu para hambanya yang dibajak oleh Allah, ditanami, dicangkuli. Allah sendiri yang mencangkuli hati hambanya, yang menanami Allah, yang memupuk Allah. Jiwa-jiwa hamba yang beriman ini menyiapkan menjadi ladang. Ladangnya adalah kalbu dia ini. Nah, Anda siapkan kalbu Anda harus beriman, harus bersih, harus suci, harus bagus, subur namanya ladang. Tapi kalau ladang kita kering, ladang kita membatu, gersang, harus ditanami apa? Harus dicangkul dengan apa ini? Nah, ini. Jadi, maka karena ini ladang ini, kalau sudah menjadi ladang ilahi, maka akan selalu dihujani melalui, kalau ada mendung, itu mungkin mendung cobaan saja, tapi akan melahirkan hujan nikmat dan anugerah yang menyuburkan jiwanya. Itu, ya, dari mana ini air yang mengalir ini? Min khazainir rahmah. Dari sumber-sumber kasih sayang rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah bahagianya seseorang yang dalam hatinya tumbuh pohon ma'rifah yang ditanam oleh Allah itu sendiri, bijinya yang kemudian diolah, disiapkan pupuknya, airnya, ini oleh Allah semuanya. Nah, nanti selebihnya Anda akan dalami itu di dalam kitab Halatu Ahlil Haqiqah Ma'allah ini, di buku menjelang ma'rifah itu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sang arif, ini sang arif. Wakila lil Wasiti rahimahullah, ini gurunya Syekh Ahmad Ar-Rifai. Ayat To'am Asyha, pernah ditanya sang gurunya ini, makanan apa yang paling enak bagimu wahai guru? Qala luqmatun min dzikrillahi ta'ala, sesuap dari zikrullah. Karena apa? Sejenak tidak berzikir itu adalah lapar dahaga yang luar biasa. Jadi kalau sudah berzikir itu seperti, ya Allah, seperti berbuka gitu ya. Alhamdulillah, ditakdirkan berzikir. Turfa'u biyadil yakin, yang disodorkan suapan tadi dengan tangan yakin. Yakin itu plong, orang menjadi cerah, terang, itu karena yakin. Itu yang menyodorkan suapan-suapan zikrullah. Makanya kalau zikir itu yang yakin,
benar pada Allah. Biar nggak kemana-mana pikiran Anda. Ya, mimma idatil khuld, dari sajian-sajian keabadian. Indah husnidzon billahi ta'ala, ketika seseorang meraih rasa husnudzon kepada Allah. Husnudzon itulah yang mengenakkan seluruh zikir, yakin, ya. Kemudian apa itu sajian-sajian itu yang membuat nikmat, itu adalah husnudzon billah. Ini makanan para arifun, ya, makanan para arifun itu. An-Nasat rahimallahu ta'ala mengatakan yakhruju aktsaru ahli dunya minad dunya wa lam yadzuqu tibataha al-maqsudah. Qila wa ma hiya qala sururul ma'rifah wa halawatul minnah wa ladza idul qurbah wa unsul mahabbah. An-Nasat, salah satu sufi besar dan seorang sastrawan, beliau pernah mengatakan kebanyakan orang penghuni dunia ini ketika mati, dia belum pernah merasakan indah dan nikmatnya, ya, merasakan betul nikmatnya, nikmatnya dunia. Nikmatnya dunia itu apa ya? Apa itu? Sururul ma'rifah. Nikmatnya dunia itu adalah kebahagiaan ma'rifah. Nikmat di dunia, loh ya. Nikmat di dunia itu kebahagiaan ma'rifah. Satu, yang kedua, hilawatul minnah. Manisnya anugerah. Aduh, luar biasa dirasakan. Ketiga, waladza idul qurbah. Rasa lezat ketika taqarrub intip. Itu adalah rasa nikmat di dunia. Wa unsul mahabbah, kemesraan cinta dengan Allah. Kebanyakan orang keluar dari dunia ini belum merasakan ini semua. Ayo kita belajar menyiapkan biar Allah melimpahkan. Ya, biar Allah yang melimpahkan, kita menyiapkan dengan mujahadah kita, dengan terus menerus thalabul ilmi kita dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Syekh Abu Yazid Al-Bistami yang dikutip di dalam kitab ini mengatakan inna fil laili syaraban liqulubil arifin, bahwa di tengah malam itu ada sebuah pesta minuman bagi orang-orang arifun. Tadiru bihi qulubuhum hubban lillah wa syauqan ilah. Hatinya ketika terbang dan rindu kepada Allah, dia dapatkan minuman-minuman cinta para arifun di tengah malam. Coba mulai dirasakan itu. Illa inna annadhina ilahi la ila ghairih dhahabu bisoffatid dunya wal akhirah. Melainkan terus-menerus hatinya memandang kepada Allah, bukan kepada yang lain. Ini para arifun. Mereka pergi dengan dunia yang indah dan jernih, begitu juga akhirat yang indah dan jernih. Ayo kita mulai rasakan pelan-pelan, ya. Sambil berzikir, kita tingkatkan rasa intim dan cinta. Kita buang nifak, kemunafikan, ini dan seterusnya, keburukan, kita lunturkan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nanti
Ini untuk menggambarkan bagaimana orang yang pandai hatinya dan orang yang sangat tolol hatinya. Ini soal mengikuti nafsu dan anti terhadap hawa nafsu saja. Ya. Jadi saya kira demikian episode kali ini. Semoga Anda menghayati apa yang ada di dalam buku itu tadi, ya, menjelang ma'rifah, dan semoga pula kita dapat barokahnya dari para aulia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.